karena kita makhluk sosial, banyak-banyaknya kita bersosialisasi, sebetulnya ciptakan link, koneksi. Ada juga sebagian teman-teman itu yang mengisi pandemi ini dengan sekolah. Kalau terbiasa gengsi berat, padahal di belakang kita harus banyak yang kita kasih makan. Oh, jadi sebenarnya biarpun staff itu dikasih gaji 50%, perusahaan hutang 50%. Iya, hutang. Mengakui itu sebagai hutang ya? Mengakui itu sebagai hutang. Kadang gini juga sih toh, kadang kalau Nanda perhatiinnya kadang ada sebagian orang gitu ya, ini kita ngomongin sebelum pandemi ya, sebelum pandemi itu anggaplah dia berkarir cukup baik gitu kan, cukup bagus, tiba-tiba pandemi. Nah, waktu dia berkarir cukup baik itu dia membatasi pertemanan nih istilahnya gitu kan, dia pikir ya dia mapan lah ya, dia settle keadaannya gitu kan, nggak perlu kenal terlalu banyak orang, tiba-tiba pandemi, bingung. Kadang kan ada ya, misalnya tadi dia profesinya mungkin profesi-profesi yang middle up gitu, tiba-tiba karena pandemi, kalau yang nggak malu gitu berani dia jualan nasi goreng di teras rumahnya gitu kan. Atau kalau yang malu ya bengong aja sampai menunggu pandemi ini berlalu dan aduh kapan lagi ya keadaan seenak kemarin gitu. Berarti kan di sini kan ngomongin masalah apa ya, kejadiannya tuh pertemanan yang tidak terjalin dengan baik karena membatasi pertemanan. Yang kedua juga yang terpenting tuh uang gitu loh, sebagai modal usaha gue nggak jalan kalau nggak ada uang, dan sebenarnya nggak begitu ya. Iya. Ya sebetulnya karena kita makhluk sosial, ya mungkin sebanyak-banyaknya kita bersosialisasi, sebetulnya bersosialisasi, ciptakan link, koneksi. Saya juga pernah bilang sama anak saya, lo harus main di mana aja, nanti yang nolong hidupmu ya teman-teman kamu semua. Kalau keluarga hanya formal bahwa ini saudara sepupu, tapi untuk bantu membantu itu sangat jarang karena tetap menjaga nama keluarga. Tapi kalau kamu bisa memperluas jangkauan kamu bermain, siapa saja kamu temanin, kamu harus berteman dengan orang yang culas, yang nakal, yang baik, yang sangat baik, yang bandel sekalipun kamu komplit lah ya, komplit ya, beragam teman-teman. Kamu koneksi kamu nanti yang bakal menghidupi kamu dalam arti kamu punya jaringan, kamu mau nyari apa aja gampang, mau nyari kerjasama gampang, mau nyari sesuatu yang kamu inginkan tuh ada lewat teman kamu. Apalagi sekarang kan udah teknologinya udah maju ya, itu udah mudah sekali. Dan emang sangat terbukti bahwa teman-teman itu yang sangat membantu koneksivitas itu. Makanya di pandemi ini ya akhirnya kita banyak saling menyapa tuh. Ya dulu teman lama gak ketemu lagi, akhirnya apa kabar ya, ngapain lo, sibuk apa? Bisnis apa lo? Gue sibuk ini nih, sibuk bikin trigen ya, bikin apa? Packing plastik, tapi gue nggak tahu pemasaran. Nah, gue punya pemasaran strategi gini. Oh, lo punya tau? Ya misalnya gini. Oh, gue kasih ke sini koneksi. Akhirnya muncul. Akhirnya dapat. Wah, nih gue ucapan terima kasih. Gue dikasih komisi. Misalnya kan begitu. Salah satu aja. Iya, oh, iya. ada botol ya. Oh, bagus nih kalau kita branding, kasih logo biar menjual ya, image lebih bagus. Oh, yang ngerjain siapa ya? Saya bisa. Gitu. Oh, berapa harganya? Akhirnya timbul transaksi. Dan akhirnya merembet kemana-mana, akhirnya begitu. Ya salah satunya pertahanannya seperti itu, yang paling paling dipakai saat inilah ya begitu. Tapi kalau kita dulu membatasi diri, nggak punya teman, ya akhirnya repot sendiri. Karena kita juga makhluk sosial, makhluk sosial. Kita baru kena pandemi aja nggak boleh keluar ke rumah aja udah stres. Iya benar. Ada PPKM lah macam-macam. Akhirnya kita yang sering melanggar juga akhirnya karena udah terkondisi. Ada juga sebagian teman-teman itu yang mengisi pandemi ini dengan sekolah. Jadi kalau misalnya tadinya, tapi itu kalau menurut Nanda sih itu langkah yang bagus juga ya. Karena kenapa? Orang pandemi ya, otomatis kreativitas tuh istilahnya ya agak terhenti lah gitu. Tapi ada beberapa teman yang mengambil jalur sekolah, jadi dia sibuk ngambil kuliah lah, kalau yang belum S1 ya S1, kalau yang S2 ambil S2, yang belum sertifikasi ngambil sertifikasi, yang tadinya nggak bisa kursus apa gitu ya. Jadi menambah
value, Iya. menambah value. Kadang memang gini, kita memang di pandemi ini adalah waktunya itu bergerak, baik bergerak secara output yang menghasilkan memang jelas-jelas kayak itu ini kan adalah hasil outputnya kelihatan gitu. Tapi ada juga yang kalau menurut saya itu beberapa teman yang sifatnya itu bisa dibilang kayak nimbun bahan bakar. Nah, nimbun bahan bakar kan dia menambah add value dia kan, yang nanti pandemi ini kan insya Allah cepat atau lambat pasti berlalu gitu ya. Dan itu akan menjadi apa ya, daya jual dia yang meningkat gitu loh terhadap dirinya sendiri gitu kan. Istilahnya sebelum pandemi S1, ternyata lo nggak nyangka ya udah pandemi S2 gitu. Kapan kuliahnya ngejum, kan gitu. Kapan kuliahnya ngejum di rumah, tiba-tiba S2 gitu kan. Nah, ada juga yang misalnya pertemanan kayak gitu. Dan juga gini sih kalau menurut Anda, kita jangan gengsi lah. Ya enggak? Yeah. Kondisi begini gengsi ya sendirian. Yeah. Betul nggak? Betul. Jadi kalau terbiasa gengsi berat kalau udah kondisi gini. Padahal di belakang kita harus banyak yang kita kasih makan. Sebenarnya kalau masalah pilihan bekerja atau apa itu masalah pilihan aja sih. Biasanya memang ada orang yang mentalnya senang sekolah, senang mengajar, senang bekerja di rumah, senang bekerja dengan banyak orang, senang kerja sendirian atau apapun. Itu semua pilihan. Nggak ada yang salah di situ. Cuman ya kalau bagi perusahaan-perusahaan itu pandemi gini walaupun nggak ada order gitu, nggak ada kerjaan, jobnya berkurang, ya, tetap melakukan branding lah. Salah satu di kantor saya gitu ya, bagaimana caranya kita biasanya beraktivitas menjadi konsultan brand atau satu produk atau apapun tiba-tiba kosong nih, ya kita bikin konsultan gratis saja. Pernah ya? Dan di kantor saya itu pernah bikin konsultan brand gratis 1 jam, misalnya 500.000. Tapi dia karena kita konsepnya sekalian beramal gitu, langsung transfer ke panti asuhan ini Pak ya, gini misalnya 1 jam, 2 jam, donasi sambil konseling gitu ya. Dan orang tidak melupakan kita bahwa kita itu satu agensi kreativitas yang sering melakukan hal-hal tersebut gitu. Saya pikir banyak cara sih, orang juga dia nyumbang, dia dapat ilmu, ini kita juga secara ini kita punya tersampaikan. Kadang-kadang kita gemes, punya ada temen nih, gue punya problem gini-gini, lu sama temen sini gue direct lah. Caranya gini, gue kasih papan tulis misalnya seperti ini. Brand itu lo harus peduli sama brand lo sendiri. Lo bikin logo, bikin desain itu bukan buat lo sendiri, tapi buat orang lain gitu. Lo bikin produk nih, gini, wah desainnya gini. Jangan pakai idealis kamu sendiri. Kamu harus lihat orang lain juga. Apakah ini logo ini sesuai segmentasinya, packagingnya juga bagus menurut kita, tapi bagus juga buat orang lain. Jadi kadang-kadang klien-klien itu suka tinggi egonya karena mungkin dia merasa memiliki uang, memiliki power. Enggak, saya desainnya harus gini, fontnya harus melingkar gini. Nah, itu kan problem kalau buat saya itu. Padahal kita bikin produk itu buat orang lain. Mau bikin produk apa sih Pak segmennya, produknya apa, ininya apa, ini materinya apa, hasil data risetnya seperti apa, harus dibuka semua. Nah kalau dia udah mau begitu ya, jadi kita bikin tuh buat orang lain, iya biar orang tertarik dengan produk kita. Tapi kalau idealisme kita kan berarti sesuai dengan referensi kita, preferensi kita. Ini logonya harus gini, wah pokoknya tulisannya harus yang Latin ya, keterbacaannya kan kurang, lagi pula juga nggak cocok juga. Enggak nih logonya saya nggak mau kasih pakai mic, pakai ini misalnya. Logonya saya kasih gambar sepeda, nggak ada maksudnya. Loh sepeda kenapa? Karena saya suka sepeda, kan ada hubungannya. Nah kadang-kadang itu nggak cocok juga kadang-kadang. Tetap membangun kreativitas ya di pandemi ini. Sebenarnya berdampak nggak sih secara keuangan di perusahaan maupun di pribadi? Oh iya, jelas berdampak ya. Apalagi di perusahaan jasa gitu kayak di kantor saya Peta Kompetitif. Karena konsultan ya? Ya, jadi dampak itu sebetulnya memang menurut saya sih agak luar biasa lah. Jadi belum pernah ada perusahaan diterjang pandemi selama hampir 2 tahun lah. Jadi apa yang kita bangun, kita rintis, cash flow yang udah kita atur misalnya buat 1 tahun ya. Anggaplah kalau di kantor saya itu 6 bulan. Per 6 bulan cash flow-nya? 6 bulan itu aman, safety. Jadi misalnya anggaplah operasional saya 100 juta per bulan, mau gaji macam-macam kali 6.
itu aman. Nah setelah ada pandemi ini mungkin 2 bulan pertama kita masih 100% ya. Bulan kedua kok makin ini kita kasih 75 selama 3 bulan. Ada pemasukan gitu masih itu wah kayaknya belum sanggup lah untuk ini. Akhirnya 50%. Berapa bulan 50%, akhirnya jatuh ke angka 35. Tapi itu kita anggap sebagai hutang perusahaan ke. Oh, jadi sebenarnya biarpun staff itu dikasih gaji 50%, perusahaan hutang 50%. Iya, hutang. Mengakui itu sebagai hutang ya. Mengakui itu sebagai hutang. Walaupun secara activity kita kan nggak ada sesuatu dan mereka juga paham. Pak, misalnya kalau planningnya begini nggak apa-apa Pak. Nanti gini. Akhirnya kita punya grup komunikasi. Yuk biar lancar. Ini ada duit segini nih, daripada kita bagi, kita sedekahin yuk, kita sedekah bareng-bareng yuk. Misalnya parcel on the street kayak kita kemarin juga baru bikin bingkisan 100 ribuan, adanya duit aja berapa, ya kita bagilah sapam atau apapun gitu. Oh jadi itu malah di pandemi ini malah proyekan sedekah tetap jalan gitu? Ya sebetulnya ujiannya di situ sebetulnya. Pas lagi kita nggak punya duit, kita harus ngapain gitu. Kalau punya duit kita ngeluarin buat sedekah sih biasa menurut saya. Kegiatan sosial itu akhirnya berdampak ke cash flow nggak? Maksudnya lo akhirnya menemukan keajaiban nggak kan? Karena ini zaman susah, lo malah sedekah gitu loh. Ya sebetulnya kalau ini kita ngomongin konteksnya perusahaan ya, kita sedekah perusahaan nih. Kalau keajaiban mungkin ya kita dikasih sehat, mungkin nggak berdampak langsung orderan tiba-tiba datang. Dan saya juga pikir kalau misalnya, ada orderan nih, ada pitching gitu loh, pitching itu kayak tender gitu. Dan walaupun kita habis sedekah itu kalah, kita pitching kalah, ya mungkin itu bukan sesuatu yang ini juga yang disesali juga ya, itu mungkin cobaan, tapi kita selalu inilah maksudnya optimis lah, teman kita banyak, untung aja nggak tutup. Kalau di itu banyak perusahaan kita tutup semua. Oh berarti waktu punya uang juga terbuka ya anak buah gitu. Nah, kita dapat proyek ini nih, kita kayaknya berkelebihan nih sekarang nih gitu. Iya kita terbuka kok nih, ada namanya grup klien, grup AE itu. Dasar itu ini proyek segini, nilai segini, kita untungnya segini ya gini, gitu aja, biasa aja. Jadi emang kita cari nafkah di sini, ya kebetulan aja gue ownernya lu tapi. Tapi kan sebenarnya kadang kan ada gini juga ya, owner itu malah mengalokasikan sebagian dana yang lebih banyak buat diri dia gitu loh. Nah lo gimana tuh? Nah ownernya mungkin anak-anak tahu, kondisi bos-bosnya juga tahu. Rupanya kayak apa, mobilnya apa, senangannya apa, ya itu makanya saya paling suka konsep orang hidup itu tidak boleh dilebih-lebihkan, nggak boleh dikurang-kurangin, apa adanya aja. Ya mungkin kebetulan aja mungkin prinsip itu sama saya sama Arif. Jadi ya masalah-masalah itu ya kita ya seadanya dan secukupnya aja lah. Ya mungkin kalau dikasih rezeki ya kesehatan atau anak-anak kita juga sehat, udah gitu aja cukup. Dan yang lebih keren itu walaupun mereka juga serat gaji, mereka ikut membantu, misalnya parcel on the street masih jalan. Di sini konsepnya masih tetap gajian ya, itu tuh karyawannya masih tetap gajian walaupun nggak full. Dan nggak fullnya itu dianggap hutang perusahaan terhadap karyawan gitu ya. Perusahaan. Nanti pasti ada inilah, ada pekerjaan. Optimis ya. Pasti ini kemarin ada di Ternate ada mulai lagi, ITB ke Bandung ada lagi. Sempet ini nggak sih toh jual-jual aset nggak sih demi operasi? Enggak. Jadi operasional gitu? Di kantor gua nggak ada utang. Nggak ada utang? Nggak ada. Baik utang kerjaan gitu? Nggak, utang ke bank gitu nggak ada. Nggak ada juga utang ke bank, luar biasa. Jadi nggak ada emang. Jadi emang kita kumpulin gitu aja, kita amanin pokoknya kita cash flow udah tinggal 4 bulan tuh aman, bingung harus pokoknya di ini. Dulu kan per 3 bulan, jadi safety 3 bulan, jadi kita panjangin 6 bulan. Jadi cash flow kita udah 6 bulan itu dilibas pandemi ini habis, nggak bisa bertahan. Karena tadi basicnya nggak punya hutang ya, perusahaan itu nggak punya hutang ya, nggak membiasakan apa emang pas kebetulan nggak punya hutang? Nggak ada, itu hampir 15 tahun yang lalu nggak punya utang. Dari 15 tahun yang lalu udah nggak ngutang ke bank gitu. Emang udah ngutang ke bank. Jadi kita tuh buat apa kita ngutang? Buat bayar sesuatu gitu loh, buat mereka senang tapi akhirnya kita susah. Nah kita susah bareng-bareng aja ya. Udah gitu. Berarti biar gimana pun juga lo di zaman susah gini tetap berasa berkah dong ya? Ya maksudnya ya akhirnya kita harus ini aja, harus apa?
Emang dasarnya saya ndablek apa ya, mungkin ndablek itu bahasa Jawanya bahasa bodoh lah pokoknya. Karena ini virus ini juga makhluk Allah juga. Allah ngasih bentuk musibah gini kan sesuai kemampuan makhluknya juga. Pasti berarti manusia mampu ngatasin. Cuman ngatasinnya gimana nih, mau bareng-bareng per kelompok pemerintah aja atau enggak golongan masyarakat sendiri, makanya harus bareng-bareng, harus dituntaskan bareng-bareng, nggak bisa sendiri. Ini kan podcast pertama nih. Ya. Harapannya itu bantuin Anda share ke teman-teman nih. Siap. Sa-Jogja. Ya. Semua tahu channel YouTube-nya Coach Nanda. Gitu. Oke, teman-teman nih, ini subscribe channel Coach Nanda di sini. Yuk ramaikan programnya, kita sukseskan biar kita sama jalan bareng-bareng dengan program-program yang lebih menarik. Teman-teman, demikianlah acara podcast perdana saya bersama Mas Ito. Mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa nantikan channel YouTube saya selanjutnya.